Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen keuangan syariah. Pada pertemuan hari ini kita akan sama-sama berdiskusi mengenai manajemen piutang. Seperti sebelum-sebelumnya, materi yang akan saya presentasikan hari ini adalah hasil diskusi saya dengan Bapak Fersyan Dika Pratama yang mengampu manajemen keuangan syariah pada prodi akuntansi syariah. Piutang merupakan aktiva atau aset perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya penjualan secara kredit. Jadi kalau ada proses penjualan, jual beli itu secara kredit, itu maka dalam perusahaan atau penjual itu nama akun yang tertera adalah piutang. Aktiva yang menunjukkan jumlah tagihan yang dimiliki oleh perusahaan sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa di dalam kegiatan usaha. Jadi piutang ini merupakan salah satu aktiva yang jumlahnya di situ itu merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa di dalam kegiatan usaha. Makanya tadi yang disebut piutang itu adalah penjualan tetapi secara kredit. Maka di dalam perusahaan itu namanya adalah piutang. Tujuan dari piutang itu adalah tujuan menginvestasikan dana dalam bentuk piutang adalah yang pertama untuk meningkatkan volume penjualan. Jadi kalau misalkan dari perusahaan memfasilitasi proses penjualan kredit, maka tujuannya adalah untuk meningkatkan volume penjualan. Tadinya yang tidak berniat membeli menjadi merasa ringan karena bisa menggunakan sistem kredit. Sedangkan yang kedua adalah untuk meningkatkan laba. Ketika peningkatan volume penjualan terjadi, maka tidak bisa dipungkiri juga bahwa peningkatan laba juga akan terjadi. Yang ketiga adalah untuk menghadapi persaingan. Sekarang ini kalau misalkan dari perusahaan tidak memfasilitasi proses kredit, maka akan tertinggal atau akan kalah bersaing dengan para pesaing lainnya. Jadi yang lain itu bisa meningkatkan volume penjualan karena strategi piutangnya itu atau strategi kreditnya itu. Tetapi kalau perusahaan yang kekeh harus penjualan secara cash, maka dia akan tertinggal karena konsumen tidak lagi tertarik untuk produk itu karena harus membayar cash pada saat itu juga. Tidak ada tempo atau pembayaran secara kredit yang bisa dilakukan. Faktor-faktor yang memengaruhi besar kecilnya investasi dalam piutang itu ada 5. Yang pertama adalah volume penjualan kredit. Jadi besar kecilnya investasi yang ini boleh dalam tahap boleh piutang atau tidak boleh piutang, itu yang pertama yang jadi pertimbangan adalah volume penjualan kredit. Yang kedua, syarat pembayaran kredit. Semakin lunak syarat kredit, maka semakin besar piutangnya. Yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Jadi jangka waktunya berapa lama untuk sebuah konsumen ini bisa melakukan pembayaran. Kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang dan kebiasaan membayar dari pelanggan. Jadi faktor-faktor ini salah satunya adalah kebiasaan membayar dari pelanggan. Jadi kalau seorang pelanggan itu secara berkala atau menunjukkan histori yang baik ketika pembayaran kredit, maka besar kecilnya uang atau besar kecilnya penjualan yang ditawarkan secara kredit itu akan semakin besar. Maka itu menjadi faktor pertimbangan bagi perusahaan akan memberikan investasi piutangnya besar atau kecil kepada konsumen tersebut. Piutang ini bukan berarti tidak ada biayanya sama sekali. Jadi piutang ini menimbulkan biaya yang diantaranya berkaitan dengan biaya pendanaan piutang. Jadi yang tadinya cash
bisa langsung dibayarkan, sekarang harus piutang atau dengan sistem kredit, maka ada namanya biaya pendanaan piutang. Yang kedua adalah biaya administrasi, karena ada prosesnya, tidak serta-merta seperti transaksi jual beli, itu lebih mudah, tidak ada administrasinya. Tetapi kalau piutang itu perlu ada syarat-syarat tertentu yang harus disetujui oleh pembeli. Yang ketiga adalah biaya pengumpulan piutang. Sama seperti ketika ada proses kredit, maka perusahaan tidak semata-mata menunggu, tetapi ada juga kalanya proses penagihan piutang. Maka penagihan piutang ini menimbulkan biaya, yaitu biaya pengumpulan piutang. Yang keempat adalah adanya risiko biaya kerugian piutang tidak tertagih. Jadi ketika pembeli ini tidak melakukan pembayaran atas kredit yang dilakukan, maka ini termasuk dalam biaya kegiatan piutang tak tertagih oleh perusahaan. Berikutnya analisis ekonomi piutang. Analisis ekonomi piutang ini melakukan penjualan secara kredit akan menimbulkan piutang. Tadi karena piutang sendiri adalah proses penjualan atau jual beli atau pendapatan perusahaan tetapi dengan sistem kredit. Memiliki piutang berarti menimbulkan berbagai biaya bagi perusahaan. Yang tadi sudah disebutkan, ada 4 biaya yang akan timbul ketika perusahaan melakukan investasi piutang atau memperbolehkan sistem piutang pada operasional perusahaan. Untuk itu, perusahaan perlu melakukan analisis ekonomi piutang, yaitu menilai piutang dari sisi manfaat dan biayanya. Karena piutang ini ada biayanya, maka perlu difikirkan apakah manfaat yang didapatkan tadi, volume penjualan meningkat, laba meningkat, terjadi persaingan lebih unggul, itu apakah lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Jika dirasa manfaatnya lebih besar dari biaya atau pengorbanannya, maka kebijakan penjualan secara kredit itu bisa dilakukan. Jadi kalau biaya-biaya yang ditimbulkan tadi itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan manfaat yang didapatkan oleh perusahaan, maka sistem kredit ini atau sistem piutang ini bisa dilakukan. Beberapa aspek penting dalam manajemen piutang diantaranya adalah yang pertama, kebijaksanaan kredit. Jadi berapa standar penetapan kreditnya perlu dilakukan, analisis kreditnya yang seperti apa sistemnya itu juga perlu dilakukan, pengaturan atau manajemen. Penetapan jangka waktu kredit, jadi berapa lama customer harus membayar, atau mungkin bisa ditentukan cash discount-nya ketika mereka membayar mungkin sebelum pada tanggalnya itu ada dapat diskon berapa, periode cash discount-nya, periode kreditnya, misalkan kreditnya 1 tahun, ketika 6 bulan sudah mau dilunasi semuanya ada potongannya berapa. Nah itu masuk ke dalam penetapan jangka waktu kredit. Yang ketiga adalah kebijaksanaan pengumpulan piutang. Metodenya seperti apa? Nah, kebijaksanaan pengumpulan piutang ini atau dari perusahaan datang atau customer bisa melakukan pembayaran melalui mobile banking, melalui bank atau melalui sistem pembayaran lain yang bisa dilakukan oleh customer. Yang keempat adalah default risk atau tadi resiko adanya kegagalan bayar oleh customer. Misalkan dalam 5 tahun terakhir terdapat piutang yang tidak tertagih 4%, 3%, 5%, 6%, dan 5%, maka dapat ditentukan batas tertinggi sebesar 6% dari penjualan kredit. Jadi persentasenya berapa yang tidak tertagih? Maka kalau dilihat rata-ratanya bisa kita tetapkan ketika proses kredit ini akan diajukan, maka tidak bisa lebih dari 6% karena tadi berdasarkan histori risiko kegagalan bayar itu yang tertinggi adalah 6%. Berikutnya untuk melihat analisis kredit itu kita bisa lihat juga dari sisi perusahaan, kita bisa lihat adanya 5C, karakter, capacity, capital, collateral, dan condition.
Karakter itu adalah catatan dari konsumen berkenaan dengan kewajiban-kewajiban masa lalu. Secara histori, customer ini gimana proses pembayarannya? Apakah sering terlambat atau tepat waktu, atau mungkin sebelum waktunya customer ini sudah melakukan cicilan gitu. Yang kedua adalah capacity, yaitu kemampuan konsumen dalam melunasi utangnya yang ditunjukkan dengan rasio likuiditas. Nah, prosesnya sampai selesai, dari mulai awal transaksi sampai dengan selesainya hutang tersebut, kredit tersebut itu gimana? Dilihat dari rasio likuiditas proses kreditnya. Capital yaitu kemampuan finansial dari konsumen yang ditunjukkan dengan posisi. Jadi misalkan yang customer ini dia seorang pengusaha, usahanya bagaimana? Misalkan kita punya toko besi atau toko misalkan toko besi lah. Terus ketika ada pemborong yang melakukan kredit, kita bisa lihat seberapa kuat posisi dia untuk bisa membayar kredit perusahaan, kredit yang dilakukan. Berikutnya adalah kolateral. Kolateral ini yaitu jumlah jaminan harta dari konsumen terhadap utang. Jadi kalau misalkan contohnya di perbankan, ketika melakukan pengajuan kredit, maka ada aset yang bisa dititipkan pada bank untuk bisa menjamin bahwa si customer ini bisa melakukan kredit dengan baik. Jadi ketika ada resiko default, maka jaminan itu yang akan digunakan untuk melunasi hutang-hutang dari customer. Maka perlu dilihat jumlah jaminan harta dari konsumen terhadap utang ini berapa persentasenya. Jangan-jangan nilai dari aset yang dijaminkan adalah lebih sedikit nilainya dibandingkan hutang yang dilakukan. Yang kelima adalah condition, yaitu kondisi perekonomian dan bisnis secara umum yang mempengaruhi kemampuan konsumen dalam melunasi kredit. Jadi secara makro, tadi contoh ada pemborong yang mau melakukan kredit. Ketika secara kondisi makro ini tidak memungkinkan untuk melakukan piutang yang besar, maka perlu kita pertimbangkan pula bisnis ini secara jangka panjang, bukan hanya karena panjang atau tidaknya progres dari bisnis pemborong ini juga akan mempengaruhi dia untuk membayar kredit. Jadi perlu juga kita pertimbangkan condition bisnis dari customer yang akan melakukan proses piutang kepada perusahaan kita. Namun sebenarnya pemberian kredit dalam dunia bisnis itu adalah sistem kepercayaan. Seperti yang teman-teman tahu, kalau proses kredit ini dilakukan kalau pada proses bisnis tadi seperti pemborong tadi dengan toko besi, join dengan alat-alat berat, penyewaan alat-alat berat secara kredit, mungkin asasnya adalah kepercayaan. Jadi jika perusahaan kehilangan kepercayaan dari partner bisnisnya, dia juga akan kehilangan kesempatan berbisnis. Jadi kalau partnernya itu merasa kecewa, tidak menempati sesuai dengan apa yang disepakati di awal, maka proses bisnis ini tidak akan terjadi lagi. Maka dari perusahaan juga akan kehilangan kesempatan untuk berbisnis. Beberapa ruang lingkup manajemen piutang. Yang pertama adalah perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Jadi ditentukan dulu berapa persentase customer itu boleh melakukan kredit dari dana yang dipunya oleh perusahaan. Yang kedua, pengendalian piutang. Jangan sampai semua penjualan dilakukan dilakukan secara piutang, maka perusahaan tidak punya nilai cash atau kas yang cairnya, tidak punya rasio likuiditas perusahaan itu menjadi terganggu karena semua penjualan dilakukan secara piutang. Yang ketiga adalah penggunaan rasio tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa melakukan
piutang bagi sebuah perusahaan itu tidak semata-mata semuanya bisa dikreditkan. Nah, tidak seperti itu. Perlu adanya perhitungan rasio untuk menentukan bahwa titik mana masih aman dalam melakukan, customer ini bisa melakukan kredit atau secara pembelian secara cash. Perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang yang tadi dalam ruang lingkup manajemen piutang. Rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar hutangnya. Jadi berapa jumlah yang bisa dikreditkan, jumlah penjualan yang bisa dikreditkan itu bergantung pada budget penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi yang budget penjualannya sudah ada, maka bisa dilihat persentase kreditnya boleh sekian. Maka perlu juga dipertimbangkan persyaratan pembayarannya seperti apa dan bagaimana kebiasaan pelanggan ini membayar hutangnya. Besarnya rencana piutang akan berpengaruh terhadap sejumlah risiko piutang berupa piutang tak tertagih yang diestimasikan oleh pihak perusahaan. Jadi kenapa perlu dirumuskan titik-titik tertentu jumlahnya? Karena itu akan berkaitan dengan risiko yang keempat tadi, risiko piutang tak tertagih atau default risk, yang nantinya bisa menjadi sebuah biaya yang ditanggung perusahaan karena pihak customer ini tidak mampu membayar hutang yang telah dilakukan. Pengendalian piutang itu bisa dilakukan dengan penyaringan pelanggan. Customer yang sudah melakukan kredit itu mana yang lancar, mana yang tidak, itu bisa diklasifikasikan. Yang kedua, penentuan risiko kredit. Ketiga, penentuan potongan-potongan cash discount tadi. Ketika jangka waktunya 1 tahun, ternyata bisa dilunasi 6 bulan, maka mendapat cash discount berapa. Yang keempat, pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit. Yang terakhir adalah penentuan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi penunggak. Jadi kalau misalkan jangka waktunya 1 tahun ternyata mundur 1 bulan, maka itu juga harus dirumuskan bagaimana ketentuan-ketentuan dari perusahaan, apakah ada semacam tambahan biaya yang harus dibayarkan atau bagaimana, itu harus difikirkan juga sehingga pengendalian piutang ini bisa dilakukan dengan baik. Yang ketiga adalah penggunaan rasio. Hitung tingkat perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Jadi tingkat perputaran piutangnya ini berapa, rata-rata pengumpulan piutangnya berapa. Bandingkan rasio-rasio tersebut dengan tahun-tahun sebelumnya, anggarannya maupun kelompok industrinya. Tujuan adanya manajemen piutang atau pengaturan pengelolaan piutang adalah semua tagihan terbayar dalam waktu secepat mungkin atau sesingkat mungkin. Jadi ketika jangka waktunya sudah diberikan 2 tahun, itu yang menjadi target adalah memang 2 tahun, tetapi tujuannya untuk memanage tadi mulai dari pengendalian dan lain sebagainya. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk supaya piutang ini bisa tertarik lebih singkat sehingga perputarannya nanti akan lebih cepat. Yang kedua, meminimalkan siklus piutang. Yang ketiga, meminimalkan biaya pengumpulan piutang. Ketika piutang itu bisa tertarik lebih cepat, siklusnya lebih pendek, maka biaya yang ditimbulkan juga akan lebih sedikit dibandingkan siklus yang panjang dan waktunya lama gitu. Nah, perputaran piutang sendiri merupakan sebagai unsur modal kerja dalam kondisi berputar, yaitu dari kas, persediaan, penjualan, dan piutang, serta kembali lagi ke kas. Jadi perputaran dari kas masuk ke persediaan, menjadi penjualan dilakukan dengan kredit yang disebut piutang, dan kembali lagi ke kas. Semakin cepat perputaran itu, maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Periode perputaran piutang tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Jadi bergantung dari perusahaan, panjang pendeknya dari
waktu yang diberikan kepada customer untuk melakukan pembayaran piutang itu berapa. Nah, tingkat perputaran piutang ini bisa dihitung dengan penjualan kredit neto dibagi dengan rata-rata piutang. Nah, itu nanti bisa didapat berapa kali tingkat perputaran piutang yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, kalau rata-rata pengumpulan piutang itu dihitung untuk tetap mengawasi pembayaran oleh pelanggan, sehingga sebagian besar perusahaan akan memonitor rekening piutang yang dananya masih beredar di luar atau outstanding. Jadi outstanding ini dilihat, berapa rupiah sih piutang saya di customer, penjualan saya secara piutang itu ada berapa jumlahnya. Nah, biasanya perusahaan akan mengawasi nih rata-rata pengumpulan piutangnya. Bisa dihitung dengan 360 atau 365 hari itu dalam 1 tahun dibagi dengan perputaran piutang tadi yang sudah dilakukan perhitungannya. Jadi nanti dapat dilihat rata-rata pengumpulan piutangnya itu berapa hari. Rata-rata pengumpulan piutang itu penting untuk menilai efisiensi tidaknya pengumpulan piutang. Jadi efisien atau tidak efisien ini pengumpulan piutangnya. Jika rata-rata pengumpulan piutang itu lebih kecil dibandingkan waktu piutang yang telah ditetapkan, maka bisa dikatakan bahwa pengumpulan piutang itu terjadi secara efisien. Kalau rata-rata pengumpulan piutang itu lebih kecil dibandingkan waktu piutang yang telah ditetapkan. Tapi kalau sebaliknya rata-rata pengumpulan piutangnya itu lebih besar dibandingkan waktu piutang yang telah ditetapkan, maka bisa dikatakan pengumpulan piutang yang dilakukan perusahaan adalah inefisien atau tidak efisien. Di sini ada contoh soal perhitungan mengenai perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Kalian bisa baca sendiri soalnya. Jadi berdasarkan hasil yang dihitung, rata-rata pengumpulan piutangnya adalah 18 hari dan perputaran piutangnya 20 kali. Nah, jadi rata-rata pengumpulan piutangnya 18 hari. Penjualan harian rata-ratanya 500.000 dengan rata-rata piutangnya adalah jangka waktu penagihan dikalikan penjualan hari rata-rata, maka didapat 9 juta rupiah. Nah, tapi perputaran piutangnya adalah 20 kali. Nah, jadi rata-rata pengumpulan piutangnya adalah 360 hari dibagi dengan 20 kali sama dengan 18 hari. Nah, bisa juga dibuat dengan tabel umur piutang. Perputaran piutang harus dikendalikan dengan menyusun tabel umur piutang, di mana dalam tabel tersebut dapat diketahui jumlah piutang yang segera dapat ditagih dan yang lambat ditagih, dan dapat diketahui pengutang atau debitur yang baik dan yang buruk. Jadi bisa ditulis nih dari perusahaan, dibuat tabel seperti ini, jadi tahu ketika umur piutangnya berapa lama, jadi kapan harus ditagih, atau mana yang panjang siklusnya, jadi mana yang debitur yang baik yang sesuai dengan kesepakatan atau mana yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Itu bisa dilihat. Contoh-contohnya kalian bisa simak masing-masing dari PT ABC ini dengan PT ABK, dibandingkan jadi berapa nilai piutangnya dan berapa umurnya. Kalau dilihat dari nilai-nilai yang ada di PT ABC dan ABK ini, maka bisa dilihat bahwa perusahaan yang baik manajemen piutangnya adalah perusahaan dari PT ABC. Analisis ekonomi penjualan tunai dan penjualan kredit. Contohnya di sini adalah perusahaan Gajah Jongkok di Pekalongan semula melakukan penjualan secara tunai. Penjualan yang tercapai setiap tahunnya adalah rata-rata 800 juta rupiah. Perusahaan merencanakan akan menawarkan syarat penjualan N/60. Ini berarti bahwa pembelian bisa dibayar melalui
pembelian bisa dibayar oleh customer itu pada hari ke-60. Diperkirakan dengan syarat penjualan yang baru tersebut akan dapat meningkatkan penjualan sampai dengan 1,05 margin kontribusi yang diperoleh sekitar 15%. Apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit jika biaya modalnya sebesar 16%? Tadi kita hitung dulu benefitnya atau manfaatnya. Tadi 15% dari 1M 50 juta dikurangi 800 juta. Maka manfaatnya adalah 37.500.000 rupiah. Sedangkan biayanya yang ditimbulkan adalah perputaran piutangnya kita hitung ada 6 kali per tahun dengan rata-rata piutangnya sebesar 175 juta. Maka dana yang diperlukan untuk membiayai investasi dalam piutang sebesar 85% dikalikan 175 juta, yaitu 148.750.000. Biaya modal yang harus ditanggung karena memiliki piutang tadi sebesar 16% dari 148.750.000 rupiah, sebesar 23.800.000 rupiah. Maka manfaat bersihnya adalah 13.700.000. Tadi 30.500.000 dikurangi dengan 23.800.000, maka manfaatnya yang bisa didapatkan sebesar 13.700.000. Jadi kesimpulannya, kebijakan penjualan kredit adalah layak dijalankan karena benefitnya lebih besar daripada cost atau biaya. Ada tambahan benefitnya sebesar 13.700.000 rupiah. Sekian materi dari saya mengenai manajemen piutang, semoga bisa difahami sehingga menjadi tambahan ilmu buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk tetap mempersiapkan ujian pada ujian akhir semester nanti pada bulan Januari, karena materi-materi yang akan diujikan adalah materi-materi yang sudah kalian dapat setiap minggunya. Terima kasih. Semoga teman-teman tetap sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.